Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, mata Soyan berubah sedikit merah saat dia melihat gugusan api putih pekat di depannya. Bone Chilling Flame ini seharusnya menjadi sesuatu yang telah menemani Yellow untuk waktu yang lama. Namun Yellow secara pribadi telah menghapus jejak spiritualnya. Yellow melanjutkan penjelasannya dan berkata, "Dengan kekuatanmu saat ini, kamu mungkin tidak akan melihat lompatan kekuatan yang melonjak bahkan jika kamu menelannya. Peringkat api surgawi dari Bone Chilling Flame mungkin sedikit tidak memadai untuk kamu. Sekarang cepat tanamkan jejak spiritualmu," ucap Yellow. Soyan tidak diizinkan untuk menolak lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah memejamkan matanya. Jarinya menyentuh api putih pekat dan jejak-jejak spiritual bergerak di sepanjang jarinya sebelum perlahan memasukinya. Dengan masuknya jejak spiritual Soyan, Bone Chilling Flame awalnya memancarkan beberapa perlawanan dari dalamnya. Namun saat ini sudah tanpa pemilik. Oleh karena itu dalam waktu singkat perlawanannya mulai menyebar. Jejak spiritual Soyan juga berhasil ditanamkan di dalamnya. Bone Chilling Flame bergetar ketika jejak spiritual berhasil ditanam. Itu dengan cepat berubah dengan cahaya api yang memasuki segel api putih di antara alis Soyan. Soyan segera merasakan perasaan hangat terpancar dari alisnya saat Bone Chilling Flame memasuki tubuhnya. Soyan dengan hati-hati merasakannya. Dia menemukan bahwa Bone Chilling Flame hanya tertinggal di antara alisnya. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda memasuki pembuluh darahnya dan berkumpul bersama dengan api hati 3000 teratai. Jelas penyebabnya adalah karena masih sedikit ada perlawanan. Soyan acuh tak acuh terhadap ini. Perlawanan seperti itu akan hilang cepat atau lambat. Itu hanya masalah waktu. Sementara Soyan memasukkan kekuatan spiritualnya, Yellow bertanya kepadanya, "Apa kamu sudah mengumpulkan semua peta kuno untuk api teratai iblis pemurnian?" ucap Yellow. Soyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejak saya mendapatkan bagian ketiga dari wilayah sudut hitam, sampai saat ini saya belum mendapatkan yang terakhir," ucap Soyan. "Api teratai iblis pemurnian terlalu misterius, bahkan saya belum pernah melihatnya. Jika mungkin untuk mendapatkan api surgawi dari peringkat ini, bantuan yang diberikannya jauh dibandingkan dengan Bone Chilling Flame. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantumu selama periode waktu ini," ucap Yellow. Soyan mengangguk sedikit. Yellow tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba agak aneh saat dia berkata, "Oh, benar. Ada seseorang kenalan yang datang ke pavilium bintang jatuh untuk mencarimu. Apakah kamu ingin bertemu dengannya?" ucap Yellow. "Siapa guru?" ucap Soyan. Soyan terkejut saat mendengar ini. "Nalan Yanran," ucap Yellow. Mendengar nama ini, Soyan sedikit mengerutkan alisnya. Mengingat karakter Nalan Yanran, dia kemungkinan besar tidak akan datang mencarinya tanpa alasan tertentu. "Apakah sesuatu telah terjadi pada Yun Yun?" ucap dalam hati Soyan. Sosok cantik duduk di kursi di dalam aula. Namun wajah cantik itu tampak sedikit muram. Matanya yang indah itu akan berulang kali melihat ke pintu aula. Sementara dia duduk dengan gelisah, pintu aula yang tertutup rapat perlahan didorong terbuka. Segera sosok muda yang akrab perlahan masuk. Mata cantik Nalan Yanran memperhatikan pemuda ini. Emosi yang rumit melintas di matanya. Dia secara alami telah mendengar tentang hal-hal mengenai Soyan di dataran tengah selama tahun-tahun ini. Meskipun hatinya memiliki beberapa kepahitan, Nalan Yanran dengan cepat menekannya. Saat itu dia juga bukan lagi gadis sentimental seperti dulu.
Dia jelas menyadari seberapa besar perbedaan yang dia miliki dengan Soyan sekarang. Semua kesombongannya di masa lalu sama sekali tidak berguna di depan pria ini. Soyan berjalan ke aula. Dia menatap wajah muram sebelum menghela nafas dalam hatinya dan dengan lembut bertanya, "Apakah kamu tidak apa-apa? Kamu telah pergi ketika saya keluar dari kolam darah gunung surgawi saat itu," ucap Soyan. "Ada sesuatu yang harus saya selesaikan saat itu. Karena itu saya tidak bisa menunggu Anda," ucap Nalanjandran. "Kamu datang ke pavilion bintang jatuh untuk mencari saya, bukan? Apakah saat ini ada sesuatu yang terjadi?" ucap Soyan. Tangan Nalanjandran mengencang saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. "Saya ingin meminta Anda untuk membantu guru," ucap Nalanjandran. "Bicaralah dengan jelas," ucap Soyan. Wajah Nalanjandran muram saat berkata, "Saya telah bertindak sendiri untuk mencari Anda. Awalnya guru tidak mengizinkan saya. Seharusnya aku memberitahumu dari sejak awal bertemu. Setelah guru dan saya tiba di dataran tengah, kami akhirnya bergabung dengan Sekte Bunga. Sekte ini sedikit unik. Itu hanya menerima wanita. Selain itu, ia tidak memiliki agresi yang kuat seperti faksi lainnya. Jika seseorang menggambarkannya, itu hanya sekte pertapa. Kami bergabung dengan sekte ini hanya karena guru menyukai suasana di sana. Oleh karena itu, dia mengambil posisi tetua tamu. Guru dan saya tinggal di sana untuk waktu yang lama. Situasi ini dimulai pada tahun kedua setelah guru dan saya bergabung dengan Sekte Bunga. Pada saat itu guru dan saya menemukan sebuah gunung di dalam wilayah Sekte Bunga untuk tinggal. Biasanya tidak ada yang datang mengunjungi kami. Awalnya kami berdua juga berpikir bahwa kami berdua adalah satu-satunya di gunung. Namun siapa yang menyangka guru akan menemukan sebuah gua ketika dia berkeliaran. Ada seorang wanita tua dengan kaki pincang di dalam gua. Temperamen wanita tua ini rumit dan aneh. Dia langsung menggunakan tangannya untuk menyerang guru. Guru telah menderita beberapa luka karena serangannya. Namun guru bukannya marah, tetapi malah mengirimkan makanan kepada wanita tua itu setiap hari. Setelah wanita tua itu tinggal bersama kami selama 1 tahun, emosinya menjadi jauh lebih baik. Nenek itu menyebut dirinya Nenek Hua. Namun Nenek Hua itu merasa tidak bisa hidup lama. Ketika dia akan mencapai batasnya, dia menggunakan teknik aneh tanpa menjelaskan apapun dan menyegel semua daukinya di dalam tubuh guru. Selain itu, dia bahkan memberi guru sebuah token giok dan memintanya untuk menjadi kepala Sekte Bunga. Guru sangat tidak berdaya menghadapi situasi yang tiba-tiba seperti ini. Namun dia tidak tertarik menjadi kepala Sekte Bunga apapun. Karena itu setelah mengubur Nenek Hua, dia terus tinggal di tempat itu. Siapa yang menyangka bahwa pejabat kepala Sekte Bunga akan benar-benar tiba-tiba muncul setengah tahun yang lalu dan meminta guru untuk menyerahkan token giok. Guru tidak ingin ikut campur. Karena itu dia menyerahkan token giok itu setelah berpikir. Pada akhirnya wanita itu datang lagi mencari kami setelah mendapatkan token giok. Kali ini dia menginginkan dauki dari Nenek Hua yang disegel di dalam tubuh guru, ucap Nalanjandran. Kemarahan muncul di wajah Nalanjandran ketika dia berbicara sampai saat ini. Setelah mendengar penjelasan panjang Nalanjandran, Soyan kemudian bertanya, "Kekuatan apa yang dimiliki kepala Sekte Bunga ini?" ucap Soyan. Kepala sekte itu bernama Huajin. Dia hanya penjabat kepala. Kekuatannya sudah berada di level Daozun bintang 4. Namun orang yang merepotkan untuk dihadapi bukanlah dia. Sebaliknya itu adalah teman prianya Yaohua Liangjun. Orang ini memiliki kekuatan Daozun bintang 6, ucap Nalanjandran. Bintang 6 Daozun ya, ucap Soyan. Jari Soyan dengan lembut mengetuk meja. Sekte Bunga memang layak menjadi salah satu dari 2 sekte. Daozun bintang 6 bisa dianggap cukup hebat bahkan di seluruh dataran tengah. Lanjutkan bicaranya, ucap Soyan. Saat ini segel itu sudah menyatu dengan tubuh guru. Jika seseorang mengeluarkannya, itu pasti akan merenggut nyawa guru.
Wanita jahat itu jelas berniat untuk mengambil nyawa guru. Untungnya Nenek Hua telah mengatur sesuatu ketika dia masih hidup. Oleh karena itu cukup banyak sesepuh berdiri di sisi guru. Karenanya wanita itu tidak berani merebutnya dengan paksa. Namun dia sudah memasang taruhan dan ingin bertanding dengan guru. Awalnya itu dianggap adil jika pertandingan 1 lawan 1. Namun sekte bunga memiliki semacam aturan aneh. Aturannya adalah bahwa seorang pria dan wanita dapat melawan lawan bersama-sama. Dengan kata lain, wanita itu bisa bergandengan tangan dengan Yao Hua Liangjun, ucap Nalanyanran. Bertarung bersama-sama, Douzun bintang 4 dan Douzun bintang 6 ini benar-benar intimidasi, ucap Soyan. Guru sudah menyetujui pertandingan ini. Saya pikir guru sudah sangat jengkel karena terus-menerus diganggu, ucap Nalanyanran. Apakah Yunyun tidak punya otak? Apakah ini tidak menyerahkan diri untuk mati? Ucap Soyan. Karena itu saya hanya bisa diam-diam datang dan mencari kamu. Jika kamu tidak membantu guru, kemungkinan guru akan mati kali ini. Oleh karena itu tolong bantu guru, ucap Nalanyanran. Soyan perlahan menghela nafas saat mendengar suara lemah Nalanyanran yang memohon. Soyan kemudian bertanya dengan suara yang dalam. Berapa lama lagi sampai pertandingan? Ucap Soyan. 1/2 bulan, ucap Nalanyanran. 1/2 bulan ya, ucap Soyan. Soyan sedikit mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Kemungkinan akan memakan waktu lebih dari 10 hari untuk bergegas dari tempat ini ke sekte bunga. Apakah kepala sekte itu satu-satunya di sekte bunga yang menentang Yunyun? Bagaimana dengan ahli lainnya? Sekte bunga dapat dianggap sebagai faksi besar dengan warisan yang panjang. Sekte itu pasti memiliki fondasi yang cukup kuat. Jika seluruh sekte bunga tidak dapat menerima Yunyun, kemungkinan pihak lain tidak akan membiarkannya bahkan jika masalah ini diselesaikan. Kecuali seseorang meninggalkan sekte ini, ucap Soyan. Sekte bunga memang memiliki fondasi yang cukup kuat. Namun sebagian besar ahli sejati dari generasi yang lebih tua menghabiskan waktu mereka dalam retret terus-menerus. Jika para ahli generasi yang lebih tua ini masih di sekte, wanita itu tidak akan menjadi penjabat kepala sekte. Adapun tetua lainnya, kebanyakan dari mereka setia kepada Nenek Hua. Mereka secara alami tidak akan keberatan dengan wasiat Nenek Hua. Satu-satunya masalah adalah wanita itu, ucap Nalanyanran. Soyan sedikit mengangguk, ekspresinya sedikit hangat. Jiwa wanita itu adalah satu-satunya yang menentang. Akan mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Sebuah suara tua tiba-tiba ditransmisikan ketika Soyan sedang berpikir keras. Sosok Yalo muncul di kursi di samping dan berbicara sambil tersenyum. Pergilah selamatkan dia, ucap Yalo. Soyan terkejut saat melihat ini. Segera dia mengangguk. Hal ini terkait dengan Yunyun. Dia secara alami tidak bisa berdiam diri. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus melakukan perjalanan ke sekte bunga ini. Yalo melirik Nalanyanran sebelum menghela nafas pelan dan berkata, tidak disangka bahwa wanita tua Huayun itu telah mencapai batasnya, ucap Yalo. Soyin terkejut mendengar ucapan Yalo. Segera dia mengerti bahwa yang disebut wanita Huayu ini adalah nenek Hua misterius yang dibicarakan Nalanyanran. Soyan segera bertanya, apa guru mengenalnya? Ucap Soyan. Wanita tua ini menjadi terkenal di dataran tengah jauh lebih awal dariku. Dia juga bisa dianggap sebagai orang yang sangat menarik dan hebat. Saat itu saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya beberapa kali. Dia angkuh dan memiliki banyak lawan. Adapun kakinya yang pincang, itu pasti sesuatu yang terjadi setelah pertemuanku. Kemungkinan dia menderita cedera yang sangat serius. Kalau tidak, ajalnya tidak akan datang begitu cepat. Namun Yunyun juga dianggap cukup beruntung. Dia sebenarnya bisa mendapatkan warisan dari wanita tua ini. Wanita tua ini tidak pernah menerima murid sepanjang hidupnya. Karakternya tidak mudah mempercayai siapapun. Namun Yunyun itu bisa mendapatkan kepercayaannya. Harus dikatakan bahwa dia adalah orang yang teguh dan diberkati.
Sekte bunga memiliki banyak ahli. Penjabat kepala itu tidak perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak sulit untuk menghadapinya. Orang yang sedikit merepotkan adalah teman prianya Yohua Liangjun. Namun saya pikir kamu bisa menghadapinya, ucap Yalau. Setelah mengatakan itu, Yalau tersenyum. Dia menjentikan jarinya dan token batu giok terbang menuju Soyan. Ini adalah token giok spasial yang telah saya buat. Jika kamu bertemu dengan situasi yang tidak dapat Anda tangani, kamu dapat menghancurkannya. Saya akan bergegas secepat yang saya bisa, ucap Yalau. Soyan segera merasakan kekuatan spasial yang luas dan perkasa di dalam token giok ketika dia menerimanya. Soyan ragu-ragu sebelum berbicara. King Lin dan aku akan pergi kali ini. Tian Huozunze dan dokter peri kecil sedang melakukan retret dan pelatihan. Tidak baik mengganggu mereka, ucap Soyan. Yalau berkata sambil tersenyum. Iya, lebih baik bagi Tian Huozunze untuk tetap di sini. Saya sedang memikirkan cara untuk memungkinkan dia mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Meskipun kamu telah membantu dokter peri kecil memperbaiki pil racun, kekuatan sebenarnya dari tubuh racun menyedihkan dokter peri kecil juga belum sepenuhnya diatasi. Saya akan membantunya selama periode waktu ini. Setelah kamu kembali, kemungkinan Anda dapat melihat kekuatan dari keduanya sudah melonjak, ucap Yalau. Itu bagus, ucap Soyan. Soyan juga berbicara dengan gembira. Dengan Yalau bertindak secara pribadi, seharusnya tidak sulit bagi Tian Huozunze untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Tentang cara melepaskan sebagian besar kekuatan tubuh racun yang menyedihkan, Soyan tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Yalau yang sangat berpengalaman. Jika memungkinkan, bantu Yun Yun menjadi kepala sekte bunga selama perjalananmu ke sana. Sekte bunga sangat kuat. Jika dia bisa menjadi ketua, Paviliun Bintang Jatuh juga akan mendapatkan sekutu lain yang dapat diandalkan. Kalian semua juga harus bergerak. Tidak banyak waktu yang tersisa, ucap Yalau. Soyan mengangguk. Dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Nalan Yandran di belakang membungkuk hormat kepada Yalau sebelum buru-buru mengikuti. Setelah melihat Soyan mengangguk, Yalau tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah meninggalkan aula, Soyan mencari King Lin. Selanjutnya dia tidak tinggal lebih lama lagi dan meminta Nalan Yandran memimpin. Mereka bertiga bergegas ke Sekte Bunga tanpa henti. Sekte Bunga terletak di bagian barat dataran tengah. Ada jarak yang cukup jauh antara Sekte Bunga dan Paviliun Bintang Jatuh. Bahkan dengan kecepatan trio Soyan, kemungkinan mereka akan membutuhkan lebih dari 10 hari untuk mencapainya. Untungnya King Lin telah memanggil seseorang ahli dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Akhirnya dia memerintahkannya untuk berubah menjadi tubuh aslinya. Mereka bertiga menaikinya. Soyan duduk di belakang ular itu. Pada saat ini Soyan menutup matanya rapat-rapat. Pikirannya telah tenggelam jauh ke dalam alisnya. Bon Chilling Flame perlahan-lahan memancarkan suhu yang tidak biasa di tempat itu. Itu berbeda dari api lainnya. Api semacam ini akan memberi seseorang perasaan yang sangat dingin. Namun dalam kesejukan es ini menyembunyikan energi panas yang liar dan ganas. Kedua energi yang berlawanan ini bergabung dengan sempurna. Api dingin tulang terbakar dengan ganas. Segel api putih di antara alis Soyan juga memancarkan sedikit cahaya. Pada saat ini dia terus-menerus dan perlahan menggabungkan kekuatan spiritualnya ke dalam Bon Chilling Flame. Api surgawi ini telah disempurnakan oleh Yalau selama bertahun-tahun. Meskipun Yalau telah menghilangkan jejak spiritualnya, nyala api itu masih memiliki beberapa perlawanan samar terhadap jiwa-jiwa lain. Yang perlu dilakukan Soyan adalah secara bertahap membiarkan Bon Chilling Flame terbiasa dengannya. Soyan hanya perlu berpikir sejenak sebelum memahami transformasi semacam ini. Ketika Yalau ditangkap saat itu, dia telah menyegel api dingin tulang di dalam tubuh Soyan. Setelah bersama selama bertahun-tahun, Soyan sebenarnya juga bisa dianggap sebagai pemilik kedua dari Bon Chilling Flame.
Saat ini pemilik kedua ini sedang maju menjadi pemilik utama. Soyan menutup matanya dan menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya. Nalanyandran dan Qingling di samping mengalihkan pandangan mereka setelah melirik situasi ini. Mereka sudah terbiasa dengan tindakan Soyan ini selama periode waktu ini. Ketika kedua orang ini mengalihkan pandangan mereka, mata Soyan yang tertutup rapat sedikit bergetar. Segel api di antara alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya api. Segel api itu perlahan-lahan bergoyang dan benar-benar meresap ke dalam kulit Soyan. Akhirnya itu menghilang. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan Nalanyandran dan Qingling terkejut. Sebelum mereka bisa berbicara, mata Soyan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Mata hitam gelap saat ini memiliki nyala api putih pekat yang menyala di dalamnya. Pada saat ini perlawanan di dalam Bone Chilling Flame sebenarnya telah sepenuhnya disempurnakan dan dihilangkan oleh Soyan. Api putih pekat yang sebelumnya memenuhi kedua mata Soyan sekarang perlahan memudar. Sebelum hilangnya nyala api, matanya juga sekali lagi memulihkan kejernihannya. Ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Soyan tidak pernah menyangka bahwa dia akan berhasil menghilangkan perlawanan Bone Chilling Flame. Soyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam dan bergumam. Saat ini Bone Chilling Flame telah sepenuhnya menyatu denganku. Itu bisa ditelan kapan saja. Aku harus menunggu masalah Yunyun diselesaikan sebelum menelan dan memperbaikinya, ucap dalam hati Soyan. Setelah mengambil keputusan, Soyan mengalihkan pandangannya ke arah Nalanyandran di sampingnya. Dia bertanya, "Berapa lama lagi sebelum kita bisa mencapai Sekte Bunga?" Ucap Soyan, "Seharusnya dalam 2 hari ini. Kami telah memasuki wilayah timur laut dan dekat dengan Sekte Bunga," ucap Nalanyandran. Soyan mengangguk sedikit, matanya menoleh ke arah Qingling dan berkata, "Qingling, tingkatkan kecepatannya sedikit dan cobalah untuk mencapai Sekte Bunga sesegera mungkin," ucap Soyan. Qingling di sampingnya tersenyum dan mengangguk. Tangan kecilnya menepuk punggung ular di bawahnya. Sosok ular itu bergetar dan kecepatan mereka terbang melintasi langit meningkat. 3 hari kemudian trio Soyan yang lelah dari perjalanan akhirnya melambat saat mereka berada di udara di atas pegunungan. Mata Nalanyandran melihat ke segala arah. Akhirnya mereka perlahan-lahan mendarat. Benda berbentuk kelopak bunga keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Gelombang aneh dipancarkan dari ruangan itu. Sesaat kemudian penghalang spasial yang sangat besar muncul di depan mata kelompok Soyan. "Penghalang spasial yang begitu besar, betapa megahnya," ucap Soyan. Kejutan juga melintas di mata Soyan ketika dia melihat penghalang spasial ini. Sekte Bunga ini mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia, tetapi teknik semacam ini digunakan sebagai penghalang spasial untuk menyembunyikan lokasi sekte. Penghalang spasial perlahan berfluktuasi. Segera itu terbelah dan membentuk garis retak spasial. Nalanyandran memberi isyarat kepada Soyan dan Qingling. Setelah itu dia memimpin untuk masuk. Qingling buru-buru menyimpan piton 9 tanah dalam. Mata mereka terpesona ketika mereka memasuki penghalang spasial. Semacam aroma bunga yang luar biasa padat menerkam mereka. Bagian dalam dari aroma bunga semacam ini samar-samar tampak dipenuhi dengan energi alam yang sangat kuat. "Tempat yang misterius," ucap dalam hati Soyan. Soyan yang ada di udara, dia melihat dunia yang tersembunyi di balik penghalang spasial. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Di bawah nampak pegunungan yang tak berujung, sejumlah pegunungan bunga muncul di depan kelompok Soyan. Pegunungan ini dipenuhi dengan bunga berwarna cerah. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti lautan bunga. Qingling terpesona melihat pemandangan surga ini. Dia akhirnya bergumam, "Sungguh tempat yang cantik," ucap Qingling. "Lautan bunga ini seharusnya menjadi semacam formasi," ucap Soyan. Soyan menyaksikan lautan bunga yang menyebar ke angkasa. Sebuah gelombang muncul di matanya. Dia bisa merasakan bahwa lautan bunga ini menyembunyikan energi yang sangat besar. Ini adalah sekte yang melindungi formasi Sekte Bunga. Jika seseorang tidak memiliki metode untuk memasukinya,
dia akan tersesat di lautan bunga ini. Seseorang akan selamanya terjebak di dalamnya tanpa ada yang menemukannya. Ucap Nalanyanran. Soyen mengendus aroma bunga di udara dan berkata, bunga ini seharusnya bunga ekstasi kan? Tanpa diduga sebenarnya ada begitu banyak jenis bunga yang sangat langka berada di tempat ini. Ucap Soyan. Itu tidak sepenuhnya terdiri dari bunga ekstasi. Ada juga beberapa bunga aneh yang bisa digunakan untuk memperkuat efek bunga ekstasi. Ucap Nalanyanran. Nalanyanran tersenyum saat menjelaskan. Kata-katanya baru saja terdengar ketika suara gong samar-samar dipancarkan dari dalam lautan bunga. Ekspresi Nalanyanran sedikit berubah ketika dia mendengar suara gong ini. Suara gong ini, pertandingan akan segera dimulai. Cepat ikuti aku, jangan salah ambil jalan. Jika tidak, kamu akan tersesat di lautan bunga ini. Ucap Nalanyanran. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju lautan bunga. Jalur masuknya cukup aneh. Jalur masuknya bukan jalur lurus, namun sebaliknya itu butuh beberapa jalur lengkungan. Soyan dan Kinglin yang ada di belakang hanya bisa buru-buru mengikuti jalur masuk Nalanyanran. Pada saat ini ada cukup banyak sosok yang berdiri di sekitar alun-alun. Mata mereka melihat arah alun-alun dan suasananya cukup serius. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di tengah alun-alun. Wanita itu sepintas terlihat statusnya cukup tinggi. Seorang pria berdiri dengan malas di samping wanita ini. Tangannya memegang kipas. Ada kejahatan yang samar-samar dipancarkan darinya. Ketika gong perlahan terdengar, mata itu juga sedikit menyipit saat dia dengan dingin berteriak. Yun Yun, waktunya habis. Kamu harus mengungkapkan dirimu. Ucap Huajin. Suara dingin yang kencang terpancar dari udara ketika teriakan wanita ini terdengar. Segera sosok manusia dengan lembut melayang. Setelah itu kakinya dengan lembut mendarat di alun-alun. Semua mata yang hadir menoleh ke arahnya. Meskipun itu bukan pertama kalinya melihatnya, ekspresi terkejut masih muncul di mata banyak orang. Penampilan yang sangat indah itu muncul seperti peri bunga di pegunungan yang tidak peduli dengan duniawi. Siapa lagi yang bisa memiliki sikap seperti itu selain Yun Yun, yang telah terpisah dari Soyan selama bertahun-tahun. Awan yang nyaman seperti keanggunan itu menyebabkan cukup banyak sesepuh di dalam sekte bunga diam-diam menganggukkan kepala. Tidak heran kepala sekte akan menyerahkan posisi itu kepada Yun Yun sebelum dia meninggal. Hanya pada titik ini saja jelas ada kesenjangan besar antara kedua wanita ini. Pria berpenampilan jahat di samping wanita berpakaian anggun memiliki ekspresi panas berapi-api melintas di matanya. Ketika dia melihat Yun Yun, saya pikir Anda tidak akan berani datang hari ini. Ucap Huajin. Kepala sekte, saya tidak memiliki keinginan untuk posisi kepala sekte. Mengapa Anda harus memaksa saya dengan cara yang begitu pahit? Ucap Yun Yun. Jika kamu ingin tetap aman, kamu harus menyerahkan Doki dari kepala sekte sebelumnya. Pemimpin sekte ini dengan baik hati menerimamu saat itu. Tidak terduga bahwa Anda benar-benar berani mencoba dan meletakkan jari Anda di posisi kepala sekte bunga saya. Ucap Huajin. Jika saya tahu bahwa Nenek Hua adalah kepala sekte bunga, saya tidak akan menyelamatkannya. Adapun segel Doki yang telah tertinggal di tubuh saya oleh Nenek Hua, jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda bisa datang dan mendapatkannya. Ucap Yun Yun. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kepala sekte ini takut padamu? Ucap Huajin. Huajin itu tertawa dingin. Segera dia melirik pria jahat itu. Kemarahan segera melonjak di dalam hatinya saat dia berteriak. Yao Liang, seranglah denganku. Ucap Huajin. Yun Yun, kamu memiliki warisan dari kepala sekte lama. Saya pikir Anda seharusnya tidak memiliki masalah melawan dua orang sendirian. Anda juga mengetahui aturan sekte bunga. Pasangan bisa bertarung bersama-sama. Jika Anda memiliki pendamping, Anda juga dapat memanggilnya bersama. Ucap Huajin. Senyum tipis muncul di wajah Yun Yun. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, kepala sekte bisa menyerang.
ucap Yun Yun. Sebelum Yun Yun selesai berbicara, suara angin yang deras tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Segera sosok bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, sosok itu sudah muncul di samping Yun Yun di alun-alun. Setelah itu sosok itu meraih tangan Yun Yun di depan banyak mata yang tercengang. Pada saat yang sama, suara menggoda yang sangat memuakan terdengar, menyebabkan wajah Yun Yun memerah hampir seketika. "Yun kecil, aku tidak terlambat kan?" ucap Soyan. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.